Selamat datang di channel Mawaida. Di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai perusahaan yang akan IPO. Saya ingin menyampaikan pendapat dan rekomendasi saya mengenai perusahaan tersebut. Silahkan disimak dan selamat menonton. Berdasarkan keterangan di prospektus, perseroan didirikan pada tahun 2012. Perseroan berkantor pusat di Jalan Raya Tanjung Pasir, Kelurahan Tegal Angus, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. PT Mitra Angkasa Sejahtera Terbuka bergerak di sektor consumer cyclicals, subsektor home improvement retail. Kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar logam untuk bahan konstruksi, terutama mur dan baut. Berdasarkan prospektus, jumlah saham yang ditawarkan ke masyarakat yaitu sebesar 1.450.000.000 atau 30,21% dari total keseluruhan saham, dengan harga penawaran berkisar antara Rp100 sampai Rp110 per lembar. Penawaran awal saham pada tanggal 4 sampai tanggal 10 Januari tahun 2022. Perkiraan tanggal penawaran umum saham dimulai dari 20 sampai dengan tanggal 25 Januari tahun 2022, sedangkan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 Januari tahun 2022. Underwriter dari perseroan yaitu PT UOB Kay Hian Sekuritas. Bagi teman-teman yang ingin tahu track record dari sekuritas tersebut, bisa cek video saya di pojok kanan atas, atau silahkan langsung mampir ke channel saya. Bersamaan dengan IPO ini, PT Mitra Angkasa Sejahtera Terbuka juga akan menerbitkan waran bagi para pemegang saham baru, dengan perbandingan 10:8. Berikut perubahan struktur kepemilikan saham PT Mitra Angkasa Sejahtera Terbuka. Fasteners PT Ltd dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 77,61%, kemudian setelah IPO menjadi 54,17%. PT FAS bersama Investama dengan kepemilikan saham sebelum IPO sebesar 22,39%, kemudian setelah IPO menjadi 15,63%. Masyarakat dengan kepemilikan saham setelah IPO sebesar 30,21%. Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan perseroan sebagai berikut. 1. Sekitar 6% akan digunakan perseroan untuk pembayaran utang kepada pemasok, yaitu Fasteners PT Ltd, yang merupakan salah satu pemegang saham perseroan. 2. Sisanya akan digunakan perseroan untuk pembelian persediaan, baik persediaan terkait produk existing perseroan, maupun persediaan produk baru, tujuannya agar perseroan dapat menjadi lebih berkembang. Berikut laporan keuangan PT Mitra Angkasa Sejahtera Terbuka. Pada total aset dalam 2 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Peningkatan total aset pada tahun 2019, sebagian besar disebabkan oleh kenaikan piutang usaha dari pihak ketiga dan kenaikan aset tetap, sedangkan pada tahun 2020, peningkatan sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya persediaan dan kenaikan aset tetap. Selanjutnya pada total liabilitas juga mengalami peningkatan. Peningkatan pada tahun 2019 sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka pendek dan utang non-usaha dari pihak berelasi. Sedangkan pada tahun 2020, peningkatan disebabkan oleh meningkatnya utang bank jangka pendek dan utang usaha pihak ketiga. Dan yang terakhir, pada total ekuitas, juga mengalami hal yang sama, peningkatan ekuitas, baik pada tahun 2019 dan 2020, disebabkan oleh peningkatan saldo laba, yang berasal dari laba perseroan. Untuk laporan laba rugi perseroan, jika kita lihat dalam 3 tahun terakhir, perseroan selalu mencatatkan laba bersih, akan tetapi laba bersih yang dialami perseroan, selalu menurun setiap tahunnya. Penurunan laba bersih pada tahun 2019, disebabkan oleh naiknya beban umum dan administrasi, yaitu beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan. Sedangkan penurunan pada tahun 2020, disebabkan oleh kenaikan beban penjualan, penurunan penghasilan lain-lain, serta kenaikan beban keuangan, berupa beban bunga pinjaman bank. Berikut perhitungan rasio per dan PBV dari PT Mitra Angkasa Sejahtera Terbuka pada tahun 2020 dan estimasi 2021. Perlu diingat bahwa dalam perhitungan ini, saya menggunakan harga penawaran tertinggi dalam pengolahan data. Apabila di kemudian hari ternyata harga saham yang ditetapkan berada di bawah harga tersebut, maka per dan PBV-nya juga akan menurun. Setelah dilakukan olah data, menurut kalian apakah valuasi perseroan sudah sesuai dengan kinerja perusahaan atau malah kemahalan, jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor dan subsektor yang sama pada tahun 2020? Berdasarkan analisa pribadi, dari prospektus yang dilampirkan perusahaan,
menurut saya saham ini kurang menarik. Apabila kalian berminat untuk berinvestasi jangka panjang, alasannya jika kita lihat laporan laba rugi perseroan, walaupun penjualan perseroan meningkat dalam 3 tahun terakhir, dan masih mampu mencatatkan laba bersih, akan tetapi laba bersihnya malah mengalami penurunan. Tentu hal ini bukanlah hal yang menarik bagi investor. Walaupun pada Juli tahun 2021, laba bersih perseroan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, akan tetapi peningkatan tersebut bukanlah berasal dari kegiatan operasional perseroan, melainkan dari hasil surplus revaluasi properti investasi. Alasan kedua yaitu, jika kita lihat dari kas perseroan, sangatlah kecil jika dibandingkan dengan utang jangka pendek perseroan, sehingga dikhawatirkan perseroan mengalami kesulitan keuangan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Lalu alasan yang terakhir menurut saya pribadi, walaupun kinerja perseroan cukup baik jika dilihat dari pertumbuhan penjualannya, akan tetapi valuasi dari perseroan cukup tergolong mahal, jika dibandingkan dengan industri yang ada di sektornya. Ditambah lagi saya pribadi kurang tertarik untuk berinvestasi jangka panjang di sektor ini, karena sangat sedikit sekali momentum untuk harga saham mengalami kenaikan, jika bukan dikarenakan kinerja perusahaan itu sendiri, dengan pengecualian harga sahamnya tidak digoreng bandar. Sedangkan bagi kalian yang hanya berminat untuk berinvestasi jangka pendek atau hanya sekedar memanfaatkan momentum IPO, menurut saya saham ini patut untuk dipertimbangkan. Alasan utamanya tentu dikarenakan waran yang ditawarkan perseroan bagi pemegang saham baru sangatlah menarik, yaitu 10:8. Ditambah lagi, harga saham yang ditawarkan di bawah Rp200, sehingga potensi arah yang bisa dicapai sebanyak 35%. Akan tetapi perlu diingat juga bahwa potensi ARB juga tetap ada. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada pendapat yang berbeda silahkan dikomentari. Entah kalian trader atau investor, yang paling penting yaitu cuan. Nantikan video saya selanjutnya.